but we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries. We didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be... Presiden Donald Trump akhir-akhir ini banyak sekali diperbincangkan, ya termasuk di Indonesia. Beberapa tokoh politik, tokoh ekonomi, semuanya membicarakan Donald Trump karena keputusannya yang cukup kontroversi, yaitu menandatangani memorandum resiprokal. Discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? Dan yang kena termasuk Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia kena tarif pajak perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 32%. Apa sih reciprocal tarif ini? Reciprocal tarif ini adalah kenaikan tarif pajak barang-barang yang berasal dari Indonesia yang akan dijual ke Amerika Serikat dikenakan pajak sebesar 32%. Yang melatar belakangi si Donald Trump ini untuk menaikkan pajak ini apa sih sebetulnya? Nah, Donald Trump merasa tidak adil ya perdagangan global yang berlangsung sebelumnya. Dia anggap tidak adil karena apa? Karena kok barang dari luar masuk ke Amerika Serikat pajaknya kecil, tapi kok barang-barang Amerika Serikat masuk ke negara-negara lain pajaknya begitu besar, termasuk Indonesia. Barang-barang yang diimpor dari Amerika ke Indonesia pajaknya berapa? 60%. Sementara Indonesia sekarang dikenakan tarif 32%, yang sebelumnya 20%-an lah. Karena semua negara itu dikenakan tarif, tambahan tarif 10% kalau kata Donald Trump. Dan juga memang ini adalah keresahannya si Donald Trump. Dia ketika kampanye mengatakan bahwa beberapa dekade ini Amerika Serikat telah dijarah atau dirampok oleh negara-negara dekat maupun jauh, baik itu kawan ataupun lawan. Pernyataan Trump ini bisa dibilang adalah terkait perdagangan yang sudah berlangsung atau yang sedang berlangsung ketika itu. Jadi merasa tidak adil saja begitu Amerika Serikat. Mengapa sih barang-barang Amerika Serikat ditarif begitu besar pajaknya, sementara barang-barang dari luar ke Amerika Serikat ditarif lebih murah begitu. Tapi setelah Donald Trump mengumumkan kenaikan pajak itu, ternyata warga Amerika Serikat ini pada demo, pada protes. Si Donald Trump-nya diprotes karena imbasnya apa? Imbasnya adalah barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat, termasuk barang dari Indonesia, yang tadinya murah menjadi mahal karena kena pajak 32% itu begitu. Otomatis warga negaranya kan jadi berat begitu. Yang barang-barangnya yang tadinya murah di Amerika Serikat jadi malah mahal begitu. Setelah didemo nih pada tanggal 9 April, Donald Trump menunda di demonya itu pada tanggal 5 April. Sama ribuan warga negara Amerika Serikat tuh si Donald Trump di demo setelah mengumumkan kenaikan pajak itu. Dia mengumumkan kenaikan pajak itu pada tanggal 13 Februari 2025, kemudian pada tanggal 5 April dia didemo oleh masyarakat, dan pada tanggal 9 April dia menunda selama 3 bulan kenaikan pajak perdagangan itu begitu. Tapi kecuali Cina, karena Cina melawan kenaikan pajak itu begitu. Tadinya Cina sekarang kalau nggak salah Cina itu dikenakan tarif 80%, Amerika kena tarif sama Cina 125%. Ini kan gila gitu. Jadi pertarungannya mengerucut nih. Ini bisa jadi penentu nih siapa nih kekuatan ekonomi global sekarang begitu. Siapa yang paling butuh, Amerika apa Cina nih, kan begitu. Artinya ini masih berlangsung ya, tapi kita lihat nih selama 3 bulan ke depan.
apa yang akan dilakukan si Donald Trump ini, karena yang lainnya kan ditunda di masih normal nih. Apakah akan lanjut kenaikan pajak ini atau malah Donald Trump-nya melunak gitu. Karena setelah diumumkan kenaikan pajak itu, banyak negara-negara juga yang bernegosiasi nih ke Amerika Serikat, termasuk Indonesia juga. Kemarin Erlangga Hartarto yang diutus oleh Presiden Prabowo begitu. Tapi nggak tahu ya hasilnya nanti setelah 3 bulan ke depan, kita tunggu aja. Berbagai negara dan meningkatkan ketegangan dalam perdagangan internasional. Beberapa negara termasuk Argentina, Vietnam, dan Israel dilaporkan telah menyatakan kesediaan mereka untuk menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya sebagai respon terhadap kebijakan Amerika Serikat tersebut. Tapi yang menarik begini, saya membaca pernyataan dari Presiden Xi Jinping. Nih saya bacain ya. Xi Jinping menegaskan bahwa negaranya tidak takut dengan tarif gila yang ditetapkan oleh Trump. Selama lebih dari 70 tahun, Cina selalu mengandalkan kemandirian dan kerja keras. Tidak pernah mengandalkan pemberian siapapun, apalagi takut akan penindasan yang tak masuk akal. Ini pernyataan Xi Jinping ya. Kemudian bagaimanapun dunia berubah, Cina tetap akan percaya pada dirinya sendiri. Gimana nggak percaya diri? Ekonominya dia luar biasa ya kan, baik itu dari pertanian, pangan, bahkan teknologi juga sekarang bisa dikatakan menyaingi atau pesaing ketat Amerika Serikat begitu. Cina tetap akan percaya pada dirinya sendiri, mempertahankan tekad serta fokus untuk menjalankan urusannya sendiri. Presiden Xi Jinping. Jadi dia nggak takut gitu. Kemudian juga dia bilang begini lagi nih, tidak ada pemenang dalam perang dagang. Ya, tidak ada pemenang dalam perang dagang. Dan melawan dunia hanya akan mengarah pada isolasi diri. Ini bisa dikatakan pukulan, bukan pukulan ya, nasihat lah sebetulnya kepada si Donald Trump ini. Ya, jika melawan dunia ini hanya akan mengarah pada isolasi diri. Itu kata si Xi Jinping. Dan memang banyak negara-negara Eropa justru malah marah kepada si Donald Trump ini begitu. Ada juga yang melawan, ya mungkin lambat laun kalau misalkan ini tetap berlanjut, bisa dikatakan bisa jadi ini jadi senjata makan tuan buat Amerika sendiri begitu. Tapi ya saya coba menyelami perasaannya si Donald Trump ya, karena mungkin itu tadi Donald Trump merasa ada ketidakadilan begitu. Kenapa sih Amerika kok mesti dipajakin gede begitu, sementara barang lain masuk ke Amerika pajaknya rendah, begitu aja sih. Sederhana sekali sebetulnya pikiran si Donald Trump ini begitu. Ya bisa dikatakan ya ingin melindungi kepentingan nasionalnya begitu. Ingin melindungi industri-industri perdagangan Amerika Serikat itu sendiri begitu. Tapi malah jadi senjata makan tuan, diserang oleh negara-negara luar, juga diserang oleh masyarakatnya sendiri begitu. Tapi yang saya salut adalah, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak karena dia ingin membela kepentingan nasional dia. Ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus 300 miliar dolar, 200 miliar dolar, 100 miliar dolar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang tidak terlalu besar, 18 miliar dolar. Presiden Prabowo begitu, salut saya. Dia bilang ketika diwawancari oleh media ya di istana waktu itu beberapa hari yang lalu, dia bilang kita tidak usah terlalu bergantung kepada Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat ini adalah mitra dagang bisa dikatakan terbesar Indonesia begitu ya. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Oh, kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar, situasi berubah. Banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Kalau begini jalan keluarnya kita cari pasar baru gitu. Dan memang Prabowo setelah isu ini rame, ya dia menjalankan tugasnya sebagai presiden. Presiden itu ya presiden berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara lain, bernegosiasi, bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara, dan sekarang pun beliau sedang berada di luar negeri, di Jordania. Kemarin sudah bertemu dengan Turki. Saya ke Sumatera, saya ke Aceh, saya ke
Deli Serdang, mereka ingat, mereka cerita bahwa dulu kakek-kakek mereka dilatih, dibantu oleh perwira-perwira, prajurit-prajurit dari Kekaisaran Ottoman. Sampai hari ini masih diceritakan oleh rakyat Indonesia. Jadi itulah hubungan kami. Itulah kenapa saya datang ke sini. Kemudian dengan Mesir dan sekarang di Jordan. Appreciation. Thank you very much. Syukron. How's your fight? Dia mungkin sedang mencoba untuk mencari pasar baru, bernegosiasi, menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan negara-negara yang dianggap bisa menjadi partner bisnis atau partner dagang untuk negara Indonesia. Dan saya yakin Donald Trump sekarang lagi pusing, lagi memikirkan bagaimana untuk melawan Cina. Dan bahkan Donald Trump, saya baca berita terakhir, ingin coba negosiasi lagi dengan Cina. Malah dia yang pengen negosiasi begitu. Ya itu sajalah video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.